Halo, produktif sekali ya di akhir-akhir ini. Banyak yang harus dikeluarkan, so I'm back again. Selamat datang di Trimality, bukan siapa-siapa. Ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya yang terkait tanggung jawab. Tanggung jawab part 2 mungkin ya. Honestly, I'm so sleepy, but I can sleep. Banyak yang mengitari kepala gua. Jadi mungkin kita mulai pembahasannya dari mana ya? Lanjutan tanggung jawab yang kemarin mungkin adalah bentuk penerimaan. Kalau kemarin kita udah marah-marah, kita udah kecewa, kesel sama, bukan sama orang, mungkin sama ekspektasi diri kita sendiri gitu ya, dengan kata-kata yang dimulai dari kok bisa ya gitu. Padahal kan itu adalah ekspektasi diri lu sendiri tentang orang lain gitu. Jadi kalau kata Raditya Dika, kita hanya harus menerima bahwa semua orang itu beda sama lu gitu. Jadi lu nggak bisa ngontrol itu. Yang lu pikir bahwasanya seperti ini mungkin orang lain nggak bisa atau nggak mampu mencapai itu. Jadi ya terima aja gitu. Tapi kan penerimaan dan keikhlasan itu adalah sesuatu yang sulit ya dilakukan. It's fucking shit. Very very hard. Jadi mungkin gue buka dengan ini ya, dengan historical cerita gue kemarin. Banyak yang orang katakan seperti ini, bagaimana kalau lo seperti ini, kedepannya bakal seperti ini, dalam bentuk hal yang negatif. Banyak sekali yang bilang kayak gitu. Tujuannya adalah untuk menguatkan diri gue bahwasanya ini semua adalah campur tangan Tuhan gitu ya. Gue setuju karena semua hidup yang gue imani adalah campur tangan Tuhan. Cuman itu kata-kata yang mubazir gak sih? Kalau misalkan ada teman lo yang lagi apa ya, lagi down, lagi terpuruk, terus lu kasih nasihat seperti itu, kayak itu hanya sia-sia. Apalagi lu hanya manusia gitu yang tidak bisa membuktikan bahwasanya perkataan lu bakal terjadi benar nantinya. Bagaimana kalau lu kemarin seperti ini akan jadi seperti ini dalam bentuk hal yang negatif? Makanya Tuhan memberikan lu seperti ini agar tidak terjadi seperti ini. Benar, gak ada yang salah. Tapi kalau gue jawab, bagaimana kalau misalkan gue kemarin seperti itu dan tidak terjadi hal-hal yang negatif? Gue bersenang-senang, gue menikmati hidup, bahkan lebih bahagia daripada hari ini. Ada yang salah dari kata-kata itu?
Intinya adalah lu dasarkan semua itu pada bagaimana, dan gue juga bisa dasarkan itu semuanya pada bagaimana. Artinya potensinya ya 50-50 gitu. Lu gak bisa membuktikan juga kan, dan sama gue juga tidak bisa membuktikan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau kalian banyak nasihatin orang tentang hal itu dengan menggunakan kata bagaimana, untuk tujuan adalah menyadarkan bahwasanya ini kuasa Tuhan, sudah ada counternya kawan. Mungkin lebih bijaknya adalah dengarkan saja apa yang menjadi keluh kesahnya, dan gue juga nggak pengen untuk dinasihatin sih sebenarnya. Gue bisa handle itu semua, bahkan sampai sekarang. Balik lagi ke penerimaan dan keikhlasan tadi ya. Mungkin bagi sebagian orang hal itu gampang dilakukan gitu, tapi bagi gue kayak, karena timeline waktunya secepat itu berubahnya, secepat itu gue memakai kacamata. Jadi yang bisa gue lakukan adalah hidup saja, mungkin kata-kata yang lebih, semoga benar ya, tapi kata-kata ajaibnya itu sih, hidup aja. Lakukan apa yang lo sukain, jangan berencana apapun lagi. Lakukan hari ini hingga lu pengen lagi melakukannya besok, dan itu jadi suatu alasan buat lu hidup besok. Dan ulangi itu terus sampai entah kematian duluan yang datang ke lu ataupun kebahagiaan duluan. Honestly, gua nggak tahu kebahagiaan apa yang lagi dicari gitu. Tapi beberapa hari ini atau beberapa bulan ini, mungkin melihat orang tertawa dan melihat orang bahagia karena gue adalah suatu kebahagiaan ya. Ya prinsip ini sudah lama sih gue anut, bahwasanya gue diciptakan di bumi memang bukan untuk kehidupan gue pribadi, tapi kehidupan orang banyak. Jadi gue yakin aja sih apapun yang akan terjadi di kehidupan gue, itu berkat doa dan harapan orang banyak gitu. Jadi hopefully God, tolonglah bantu gue. Penerimaan dan keikhlasan itu sangat tipis sekali sama dengan kepasrahan. Sampai sekarang pun gue masih belum bisa menerima apa yang udah banyak terjadi belakang ini di kehidupan gue. Cuman bedanya dengan pasrah, mungkin
gue masih punya harapan ya, gue masih punya semangat walau sedikit untuk menjalani kehidupan yang aneh ini. Dan gue yakin banyak teman-teman gue di luar sana yang hidupnya bakal jauh lebih berat daripada gue, masalahnya bakal jauh lebih pelik daripada gue, dan mereka bertahan gitu. Untungnya itu mungkin pesan yang mau disampaikan. Nggak gampang menerima suatu hal yang terjadi di kehidupan lo. Lu nggak gampang nerima trauma itu, nggak gampang hapus semua memori itu, apalagi masih masuk ke dalam mimpi. Jadi bertahan aja, hidup aja, dan berceritalah kalau lu punya suatu masalah. Karena mungkin itu bisa ngelegain hati lu ya. Cerita dengan orang sekitar, orang yang bahkan gak perlu lu percayai sih. Be better. Bertahan aja sampai gak tahu sampai kapan ya. Cuman harusnya lu bisa sih ngelewatin ini semua. Dan sejujurnya sampai sekarang pun gue masih seperti merasa bahwasanya ini benar yang terjadi atau gue masih terjebak dalam suatu halusinasi. Iya, sampai separah itu ya. Karena gak ada yang peduli juga gak sih? Gak ada yang peduli juga lu punya masalah seberapa peliknya, seberapa besarnya. Gak ada yang peduli. Yang tahu diri lu ya lu, yang tahu masalahnya ya lu. Lu cerita ke orang paling jawabannya kayak, oh wow, turut berduka, turut sedih, turut bla 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 bla. Tapi tidak ada yang benar-benar mau meluangkan waktu hanya buat lu gitu. Hanya buat ngehibur diri lu, hanya buat bercengkrama sama diri lu. Karena mereka punya masalah masing-masing juga. So kalau mereka aja punya masalah masing-masing dan masih mau mendengarkan cerita lu, artinya lu beruntung punya manusia seperti itu gitu. Entah itu kawan, pasangan, keluarga. Karena banyak yang lewat aja, tahu lewat gitu, hanya pengen tahu aja. Gak ada yang benar-benar peduli. Gitulah kehidupan. Ikhlas itu gak gampang. Sekali lagi ya, ikhlas itu gak gampang. Menerima itu gak gampang. Cuman biarin waktu aja ngejawab semuanya.
Nggak perlu sekarang, mungkin nanti setahun, 2 tahun, atau bahkan 10 tahun kemudian. Ada masanya lu menertawakan hal ini. Dan semoga trauma ini bisa lu atasi dengan cepat ya. Karena kata orang, bukan salah kamu jika kamu memiliki trauma, but itu menjadi tanggung jawab kamu untuk mengatasi trauma itu. Sekali lagi, gak adil bukan? Ya, hidup, life, memang seperti itu cara kerjanya. Gitu aja kali ya, udah kebanyakan. Oke, see ya.